اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم السهام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لطنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب لطنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا محمد يا حبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله اللهم صل عليه. Alhamdulillah ya walu bila ibtida al-akhiru bila imtihab wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina maulana rasulillah wal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa' li kulli sakamin wada rahmatan wa shifa li sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi wa namatul arda wa sama amma ba'du ayyuha sadatin alidatul fudla Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Segala puji curahan untuk Allah, terpenuh segala alam yang Allah miliki, dan semua muara makhluk memuji Tuhannya, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan limpahan juga salam rindu dan tercurah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyelamat semua makhluk yang Allah ciptakan, dan semua curahan penolong dari semua apa-apa yang Allah ciptakan, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu hewan, dan kita yang dari golongan manusia, yang Nabi kita diciptakan dari golongan kita, dan beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita doakan untuk anak keduanya, Niko Kurniawan sama itu Miftahul Adhan Asar, Miftahul Adhan Fajar. Semoga namanya menjadi sebuah doa pembuka panggilan Allah di waktu pagi untuk kedua orang tuanya, untuk keluarga kakek neneknya, orang-orang yang dekat dengannya, menjadikan lebih taat lagi kepada Allah, menjadi ingin lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, min waladin salihah wa waladin salih, Allahumma barik lana fi awladi wa dzurriyyati wa tadarrahum wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birahum. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a ya Allah. Dan mengalir semua doanya untuk keturunan kita ila yaumil qiyamah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan doakan juga untuk Pak Haji Jabar, semoga disehatkan walafiat, disadarkan, dimudahkan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya. Amin. Dosa-dosa yang diketahui atau yang tidak dia ketahui, dosa-dosa yang disengaja atau yang tidak sengaja, dosa-dosa yang semua ada yang disembunyi atau yang terlihat, semoga Allah ampuni dan kita kebagian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita minta adalah mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, fil afiyah indal maut, ya, dikasih afiat juga kemudahan kepada kita menjelang sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah tentang kita mempunyai keturunan yang soleh wa solehah, ada pengajaran daripada para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Nabi SAW itu semua yang alim-alim, yang punya apa, yang punya dia belajar, baik dia punya darah Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga sungguh-sungguh belajar ilmu datuknya Nabi Muhammad SAW. Itu semua rangkuman ketika baru lahir hingga dia menjelang wafat, itu banyak doanya. Tapi doa yang disimpan sama ahlul bait Nabi Muhammad SAW yang jarang kita umatnya doa, Allahumma taqabbal minni min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma taqabbal minni min ummati Sayyidina Muhammad. Allah atau Allahumma kalau barengan, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna min ummati Sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, kabulkan kami, saya atau kami dalam umatnya Nabi Muhammad SAW, dalam golongan umat Nabi Muhammad. Ini doanya para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Cucu-cucu Nabi baru lahir itu kayak tadi itu marhaban. Kenapa nyambung marhaban? Untuk dapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Selain itu yang mengharbanin, selain ditahnik, yang dimana tahnik itu adalah sunnah yang muakkad Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu sendiri, yang sering kita lihat dengan korma, maksudnya yang udah kita cerita di majelis nih, rantai air liurnya terus mengalir dari liur ke liur, ludah ke ludah sampai Nabi Muhammad SAW. Karena ludahnya Nabi nggak kebakar api neraka, karena ludah Nabi adalah salah suatu rahmat yang ada di muka bumi ini. Nah, tapi ada doa yang selalu dibaca pas ketika marhaban itu dipegang palanya, selain ini baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu kita baca Allahumma taqabbal minna min ummati sayyidina Muhammad. Saking pentingnya itu doa. Kenapa ahlul bait yang darahnya udah ada jaminan gak akan terbakar di api neraka, masih minta supaya diakui datuknya, supaya diakui oleh Allah dalam barisannya datuknya Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya pernah nggak ada begituan? Pernah nggak? Kenapa? Ini sesuai dengan sabda Nabi dan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ada malaikat nabi terdahulu, Nabi Allah Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang terkenal, Nabi Musa, semua nabi-nabi, bahkan Nabi Isa meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini alasan ahlul bait meminta kepada Allah yang jelas-jelas darahnya darah Nabi, yang dapat lahir setelah umatnya Nabi Muhammad, tapi khawatir
supaya diakui oleh datuknya Nabi Muhammad. Tuh punya rasa khawatir karena nabi-nabi terdahulu minta nggak dijabah sama Allah. Jadi umatnya Nabi Muhammad, bener gak? Cuman 2 nabi yang dijabah, Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam yang dijabah oleh Allah. Segitu 124.000 nabi Allah utus ke muka bumi meminta, ya Allah, jadikan aku atau umatku dan keturunanku bisa masuk dalam golongan umatnya Nabi Muhammad. Ditolak sama Allah, nggak dijabah, ditolak semua kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Ini alasan ahlul bait Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan keturunan-keturunannya sampai yaumul qiyamah supaya mereka diakui datuknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang belum pernah doa begitu, doainlah buat badan kita sendiri dulu dan doain keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita supaya diakui. Karena Nabi bilang banyak juga umat yang ngaku umatku, tapi aku nggak kenal siapa dia. Bener, dia nggak tahu siapa Nabi Muhammad SAW dan Nabi nggak tahu siapa dia. Namanya tahu. Bagaimana kita bisa tahu Nabi Muhammad SAW? Temu enggak? Wajahnya tahu enggak? Enggak. Nah, rantai guru dibutuhkan untuk memperkenalkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita hidup di akhir zaman nih, bener-bener cuman pakunya kita ngumpul ini bukan alim, bukan. Kita ngumpul perkumpulan orang yang meminta ampun kepada Allah. Bukan orang-orang alim, bukan orang-orang soleh. Karena merasa kita banyak dosa pada Allah, banyak lalai pada Allah. Niat ngumpul, perbaiki diri kita. Pelan-pelan tata semua hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Kang Jojo ya? Ya. Pesapit mengantuk. Tar lembur nanti Warindo. Nanti melek lagi. Pelan-pelan kita tata hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang alim udah diangkat oleh Allah. Kemarin kita punya guru Al Habib Ali bin Abdul Rahman Sayyidul Walid Al Bakhrul Fatamah Qutbiz Zaman Habibur Rahman bin Ahmad bin Al-Ghadir Segaf. Ini banyak, masya Allah, orang-orang soleh yang diangkat. Apa karena kita nggak belajar mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau karena Allah cabut? Karena kita nggak ngambil manfaat kemana orang-orang soleh hingga ilmu-ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak ngejar manfaat itu yang buat keselamatan kita, keturunan kita hingga yaumul qiyamah. Hingga karena Allah bilangan barang siapa orang yang lain sakartum la azinannakum wa lim fakartum ila adabil syadid. Bahwasannya orang yang bersyukur akan ditambah nikmat syukurnya. Tapi kalau dia nggak bersyukur, nggak akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dicabut, bisa jadi dikasih bala, dikasih kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, sekarang dicabut nikmat-nikmat yang begituan, nggak bisa mandang Habib Ali. Ya Allah, ini masih ada nih, masih ada yang kakaknya masih ini, tokoh-tokohnya yang masih kita kenal. Tapi semua hampir rata-rata udah dicabut. Nah, mau ambil di mana manfaat lagi barak keberkahan itu? Nah, kita ngumpul ini untuk nahan balanya dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan lagi kalau kita nggak memperbaiki diri? Jangan sampai nikmat itu sedikit-sedikit Allah cabut atau Allah cabut semuanya. Ya beruntung kita tempat gak kena musibah. Tempat-tempat lain banyak yang kena musibah. Jangan pakai masalah geografi lah, masalah BMKG. Allah udah bilang kalau tempat nih nggak ada yang nahan, udah nggak usah pakai pikiran teknologi lah. Kanjeng Nabi yang ngomong tempat nggak ada yang nahan, orang-orang soleh contohnya, majelis-majelis semacam ini contohnya, habis semuanya. Allah yang bilang nggak usah pakai teknologi, itu mah urusan teori Nasrani, teori Yahudi. Udah kejadian baru dibahas.
Tapi sabab keyajiannya karena dosa-dosa kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang di hidup akhir zaman benar-benar menata niat kita, karena di majelis nih kalau nggak niatnya benar, kalau nggak niat memperbaiki ini mental ya, ada majelis mental itu berkasus sudah. Kalau dia nggak niat buat memperbaiki diri di tempat ini, rata-rata mental jauh, bahkan nggak ninggalin majelis yang jalan tolnya kepada Allah, jalan tolnya kepada Nabi Muhammad. Karena kadang berat dia malah melakukan ibadah kewajibannya. Jadi sadar kalau kita ngaji, apa nih yang lemahnya diri kita, perbaiki. Apa yang lemahnya dalam diri kita, cepat perbaiki. Kalau dibiarin makin berat, jauh. Kereta jauh, gerbong kita dalam majelis jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Habib itu beruntung, pilihan-pilihan Allah kita masih diberi kekuatan untuk duduk di majelis semacam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan semua sahabat-sahabat kita, saudara kita, orang yang mengenali kita, bisa kenal wajah-wajah yang akan menghantarkan wajah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan kecurahan daripada berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan berkahnya taat kepada Allah taala, juga berkah taat pada keturunan-keturunan kita, dan kita juga diberikan daripada nikmat rizki, sehat walafiat, nikmat dari kita punya keturunan yang taat dan juga taat menyenangi kita hingga yaumul qiyamah, yang gak menjadi beban kita, yang menjadi kesenangan kita, yang menjadi kebanggaan kita, bahkan mengangkat kita derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuat bangga kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,